Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy. Hai anak-anak Indonesia, selamat pagi Bapak ucapkan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan Bapak juga berada pada kondisi fit selalu. Pembelajaran kali ini kita lanjutkan tentang teks ulasan yang membahas tentang bagaimana struktur dan kebahasaan dari teks ulasan tersebut, hingga kalian nanti diharapkan mampu untuk menuliskan atau menyajikan teks ulasan. Di kompetensi 3.12 kita nanti mencoba untuk menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan, baik itu berupa film, cerpen, puisi, novel, atau karya seni daerah yang bisa dibaca maupun diperdengarkan. Di 4.12 kita nanti mencoba untuk menyajikan tanggapan tentang kualitas dari karya baik film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah dalam bentuk teks ulasan secara lisan maupun secara tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dari aspek secara lisan. Ananda, setelah belajar ini, kita nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan struktur dari teks ulasan tersebut. Dan juga kita akan menentukan kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks ulasan. Dan pada akhirnya nanti kita akan menulis sendiri sebuah teks ulasan. Nah Ananda, sebelum kita lanjutkan, perhatikan dulu slide berikut ini untuk memahami bagaimana sebenarnya struktur dari teks ulasan itu. Nah, teks ulasan itu adalah teks yang tadinya membahas atau mengulas tentang komentar sesuatu dari karya baik seni maupun film atau suatu seni karya daerah yang nantinya kita akan komentari sehingga memunculkan kelebihan dan kekurangan. Nah, di bagian itu kita harus menganalisis tentang struktur atau bagian-bagian yang ada dalam teks ulasan agar sajianmu itu lebih baik dan lebih tersusun secara sistematis. Bagaimana kalian menuliskan sebuah teks ulasan? Nah, susunannya itu harus ada 4 hal. Yang pertama, kalian harus memiliki sebuah namanya orientasi. Yang kedua, ada tafsiran. Yang ketiga, adanya evaluasi. Dan yang keempat, adanya rangkuman atau kesimpulan. Nah, berbicara tentang orientasi, itu maksudnya adalah pengenalan dari awal bagaimana cara kita memberikan gambaran secara umum. Bisa berbentuk mengenalkan tokoh yang ada, atau bisa mengenalkan sebuah setting tempat, atau juga bisa mengenal sebuah latar belakang bagi pembaca untuk mengetahui apa yang akan kita ulas. Sementara berbicara tentang tafsiran, yang kedua pada struktur bagian teks ulasan ini, itu berisi tentang gambaran detail secara rinci mengenai sebuah karya. Jadi karya itu akan diulas, misalnya bagian-bagian yang secara rinci, terperinci kembali tentang apa yang ada dari keunikan yang ada, atau tentang keunggulan yang ada, bahkan tentang kualitas dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur yang ketiga, yakni disebut evaluasi. Evaluasi itu adalah merupakan pandangan dari pengulas. Bagaimana dia beropini tentang karya itu. Nah, ini biasanya pada pendapat-pendapat ini biasanya menimbulkan dan menyebutkan apa sih kelebihan ataupun kekurangan dalam karya itu, agar dia bisa bernilai positif ataupun layak untuk ditonton. Atau bisa juga bernilai negatif jika dia merupakan sebuah kelemahan dari karya tersebut. Yang terakhir, susunannya adalah bagian rangkuman ataupun kesimpulan. Di bagian ini berisi tentang simpulan tentang hasil ulasan terhadap karya tersebut. Nah, di sini penulis itu akan bernilai atau memiliki sebuah sikap terhadap apa yang diulasnya. Layak atau tidak layak untuk dikontribusi dan disajikan kepada orang lain. Baik Ananda, sekarang kita akan memasuki bagaimana cara kita menelaah struktur ulasan tersebut pada sebuah wacana. Perhatikan wacana berjudul teks Soloka Rimba tadi, kita akan mengulasnya kembali. Nah, sekarang kita berbicara tentang bagaimana cara kita menelaah struktur dari teks ini yang berjudul Sekolah Rimba. Perhatikan di bagian orientasi, kita akan mengenalkan judul filmnya, Sekolah Rimba.
Kemudian diperkenalkan juga siapa produsernya, Mira Lesmana. Disutradari oleh Riri Rija dan pemeran utamanya Prisya Nasution. Dia juga memaparkan bahwa Prisya Nasution ini berperan sebagai Butet Manurung yang mengajar di pedalaman hutan Jambi. Kemudian di bagian tafsiran, kita akan mencoba untuk menafsirkan opini-opini yang ada dalam film tersebut. Membangun sebuah opini berawal dari seorang yang namanya Butet Manurung yang bekerja di Taman Nasional Jambi, mengendarai motor masuk hutan. Nah, tiba-tiba dia pingsan di tengah hutan dan ada ditolong oleh seorang anak rimba. Nah, dari situlah berawal dia masuk ke hutan dan mengajar anak-anak yang belum bisa membaca. Nah, sekarang kita masuk ke bagian evaluasi. Ingat tadi di bagian evaluasi kita akan menceritakan apa sih kelebihan dan kekurangan dalam teks film tersebut. Nah, di sini di saat anak rimba itu sudah bisa ngebaca, ternyata ada sebuah hal yang orang tua dari si Butet ini menyuruhnya untuk pulang. Disinilah terjadi mulai klimaks masalah muncul. Butet lalu kembali ke Jakarta. Nah, di sini terjadi beberapa hal yang menjadi kontradiksi dan pada akhirnya mendapat bantuan setelah Butet kembali ke Jambi. Dia didukung oleh relawan untuk mendirikan sekolah rimba. Nah, dari sinilah film ini menggambarkan kenyataan bahwa pedalaman di Indonesia itu masih belum tersentuh pendidikan. Dan kenyataannya memang bahwa luasnya Taman Nasional di Jambi ini semakin terdesak oleh perkebunan kelapa sawit. Nah, di bagian rangkuman kita berbicara tentang bagaimana menyimpulkan apa yang ada pada film tersebut. Nah, di sini dipaparkan bahwa adanya perubahan-perubahan pendidikan yang sangat penting sebagai tolak ukur untuk menjaga kelestarian lingkungan dari penebangan liar. Kita juga harus mendukung anak-anak rimba di Indonesia untuk belajar dan lebih bersyukur lagi dengan fasilitas yang kita miliki saat ini. Disitulah letak sebuah rangkuman dari apa yang kita bahas dalam teks berjudul Sekolah Rimba. Nah, Nanda sekalian, kita sudah belajar tentang struktur dari teks ulasan. Sekarang kita masuk ke bagian ciri-ciri kebahasaan dari sebuah teks ulasan. Apa yang sering muncul dalam kebahasaan teks ulasan? Ada 6. Yang pertama tentang kata sifat. Dan yang kedua tentang kata benda. Yang ketiga menggunakan kalimat-kalimat fakta. Yang keempat, dia menggunakan tingkat-tingkat perbandingan dengan menggunakan majas metafora. Yang kelima, dia mengungkapkan kata-kata kerja. Dan yang keenam adalah menggunakan kata-kata rujukan. Baik, sekarang kita masuki yang pertama tentang apa sebenarnya kata sifat itu. Ciri-ciri kata sifat biasanya dapat diingkari dengan kata tidak. Seperti tidak cantik, tidak rapi. Atau yang kedua, dapat diberi kata penguat. Sangat, boleh, amat, benar, sekali, dan terlalu. Yang ketiga, dapat dibubuhi dengan keterangan pembanding. Biasanya dia menggunakan kata agak, kurang, cukup, dan lain sebagainya. Yang keempat, dapat diikuti imbuhan ter yang menyatakan tingkat perbandingan superlatif. Sedangkan yang kelima, dapat diikuti dengan menggunakan imbuhan se-nya. Dan biasanya dia menggunakan pengulangan. Dan biasanya itu menggunakan kata misalnya secantik-cantiknya, seburuk-buruknya, sebaik-baiknya. Yang keenam, dapat dibubuhi oleh imbuhan-imbuhan yang berasal dari imbuhan asing yang sudah masuk ke Indonesia seperti er, wi, i, iyah, if, al, dan ik. Seperti contoh berikut ini. Kalau er, honorer. Kalau misalnya wi, duniawi. Misalnya i, alami. Misalnya pada kata iyah, alamiah. Pada kata negatif, akhiran if. Pada kata struktural, akhiran al. Dan pada kata elektronik, akhiran ik. Yang kedua, ciri kebahasaannya menggunakan kata kerja. Nah, di kata kerja ini kata kerja material dan kata kerja relasional. Apa itu kata kerja material? Nah, kata kerja material ini adalah kata kerja yang menyatakan kegiatan itu berbentuk fisik atau bisa berbentuk proses. Misalnya makan, minum, membawa, berbicara, dan lain sebagainya. Sedangkan kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi untuk membantu predikatnya atau membentuk predikat nominal.
Artinya adalah kata-kata kopulatif dan dapat juga membantu memperjelas predikat dari kata kerja tersebut. Nah, contoh kata kerja relasional ini sebagai kopulatif: bernama, disebut, jadi, menjadi, kemudian merupakan, adalah. Nah, itu dia. Sedangkan contoh-contoh kata kerja yang berbentuk sebagai kata bantu adalah pasti, harus, kemudian wajib, jadi, mungkin, dan lain sebagainya. Seperti yang ada di slide ini. Selanjutnya adalah kalimat fakta. Kalimat-kalimat fakta ini bertolak belakang dengan kalimat opini. Kalau kalimat opini berbentuk pendapat dan biasanya menggunakan kata-kata kunci menurut pendapat saya, biasanya, apabila, bila, andaikan, dan lain sebagainya. Tetapi jika fakta, ini kalimatnya memperjelas pendapat. Artinya adalah dari sebuah opini akan memunculkan sebuah fakta dari kenyataan-kenyataan yang ada dan disertai oleh bukti-bukti. Oleh karena itu, sebuah teks ulasan, dia harus memunculkan sebuah opini yang bersumber dari fakta yang terjadi pada film atau karya tersebut. Makanya biasanya muncul kalimat-kalimat fakta ini. Seperti contoh berikut ini. Konser musik diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2020 pukul 7 malam di Gedung Society Taman Budaya Yogyakarta atau TBY. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah menggunakan ungkapan perbandingan atau bentuknya metafora, baik persamaan ataupun perbedaan. Nah, biasanya di teks-teks ulasan ini muncul kata-kata yang menggunakan konjungtor-konjungtor perbandingan, seperti daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, seperti halnya, serupa dengan, dan sebagainya. Ini menunjukkan sebuah hal yang menunjukkan perbandingan antar satu hal ke hal yang lain. Selanjutnya kita berbicara tentang kata rujukan. Kata rujukan itu adalah kata yang merujuk terhadap sesuatu objek atau benda yang didasarkan dari orang lain yang menjadi sumbernya. Kata rujukan ini biasanya kalau untuk manusia biasa bersumber pada kata ia, beliau. Kalau tempat menunjukkan kata di sana, di sini. Kalau sesuatu benda biasanya menunjukkan ini, itu. Kalau pengganti dari partikel biasanya menyatakan nya. Contoh pada contoh berikut ini. Film ini diawali ketika pasca reformasinya Butet Manurung yang bekerja di Taman Nasional dan 12 Jambi ini mengendarai motornya masuk ke dalam hutan, mengajar suku anak dalam di Jambi. Nah, perhatikan di situ pada kata mengendarai motornya. Pada kata mengendarai motornya, di situ ada kata rujukannya pada kata motornya. Itu merujuk pada kata Butet Manurung. Nah, selanjutnya yang terakhir, cirinya adalah berbentuk kata benda. Sebuah teks ulasan biasanya memunculkan sebuah kata-kata benda. Mengapa demikian? Karena yang diulas adalah sebuah objek. Otomatis objek yang diulas selalu membicarakan kata-kata benda di dalamnya, sehingga sebuah kata benda yang menjadi objek itu harus menjadi topik dalam kebiasaan dan ciri kebiasaan yang muncul dalam sebuah teks ulasan. Misalnya kata benda Butet Manurung, atau misalnya pada kata hutan Jambi, atau misalnya pada kata sepeda motor, dan lain sebagainya. Baik Ananda sekalian, sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita menyajikan tanggapan tentang kualitas dari sebuah karya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Perhatikan slide berikut ini. Dalam mengulas tanggapan itu, pertama sekali kita harus menentukan karya apa yang akan kita ulas, agar tujuan kita jelas. Yang kedua, kita kemudian mencatat identitas-identitas yang ada pada karya itu. Tanggalnya, siapa pengarangnya, siapa sutradaranya, bagaimana judulnya, di mana tempat kegiatan itu berlangsung, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, catat hal-hal yang penting dari hasil karya itu. Pada saat karya itu ditayangkan atau film itu diputar, kalian catat hal-hal yang penting. Pada saat kalian membaca juga sama seperti itu, kalian catat hal yang penting.
Kemudian yang keempat, perhatikan apa sih sebenarnya kelebihan dan bagaimana kekurangan yang kalian temukan pada karya itu. Sehingga muncullah sebuah ulasan penting pada apa yang kalian kritik dari karya tersebut. Nah, setelah datanya lengkap, barulah kalian silahkan tuangkan ke dalam sebuah tulisan. Sehingga nanti bisa menjadi sebuah sajian teks tanggapan yang oke. Baik Ananda, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, ada baiknya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua sehubungan dengan bagaimana cara kita untuk menyajikan atau membuat sebuah teks ulasan tersebut. Perhatikanlah wacana berikut ini. Baik, kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk atau disingkat oleh TKVDW merupakan adaptasi dari roman karya Buya Hamka yang kemudian difilmkan. Nah, film ini dibintangi oleh beberapa artis berbakat seperti Herjunot Ali, Pevita Pearce, dan juga Reza Rahadian. Film ini direncanakan akan rilis pada tanggal 19 Desember 2013 dan bisa langsung Anda tonton di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Nah, film ini disutradarai oleh Sunil Soraya. Ini sukses menjadi film yang cukup laris pada tahun 2013. Nah, dikisahkan pada tahun 1930, Zainuddin diperankan oleh Herjunot Ali berlayar dari tanah kelahirannya Makassar menuju ke Batipu, padang panjang yang tidak lain adalah tempat kelahiran ayahnya. Ia bertemu dengan Hayati, Pevita Pearce, yang menjadi bunga persukuan di Minangkabau. Zainuddin jatuh cinta dan jatuh hati kepada Hayati dan kemudian memberikan kata-kata yang bisa membuat wanita terbawa dalam setiap kata-kata yang dirangkai oleh Zainuddin. Setelah melihat alur romantisme dari film itu, selanjutnya penonton akan mulai diperlihatkan konflik-konflik yang mulai muncul seperti ketika hubungan antar Zainuddin dan Hayati tidak disetujui oleh para nini mama dan juga tetua suku karena dirasa Zainuddin masih belum mapan dan tidak memiliki darah Minang. Sebelum Zainuddin meninggalkan Batipu, keduanya menuliskan sebuah ikrar setia akan menjalani hidup bersama suatu saat nanti. Tetapi kenyataan kembali datang pada Zainuddin ketika dalam sebuah pertunjukan opera, ia bertemu dengan Hayati yang saat itu bersama-sama dengan suaminya, yaitu Aziz. Kisah cinta keduanya kini mengalami masa yang paling berat. Film yang berdurasi 2,5 jam lebih ini memperlihatkan artistik dan properti ala tahun 1930-an. Namun kurang begitu meyakinkan kalau peristiwa ini terjadi pada tahun tersebut. Hal yang paling terasa adalah alur cerita yang terkesan lompat dan ada beberapa bagian yang tidak begitu menarik sama sekali. Seperti terlihat pada adegan ketika tokoh Zainuddin dan Hayati sedang surat menyurat. Akibatnya konflik yang didapat kurang menarik, hanya sebagian saja yang naik, tapi kemudian menjadi datar. Penggunaan lagu Niji pada backsoundnya dirasa kurang pas untuk menyertai film ini. Hal ini karena film ini bersetting pada tahun 1930-an, sedang lagu itu tersebut terkesan modern. Nah, spesial efek ketika kapal tenggelam dirasa biasa saja dan terkesan agak dipaksakan. Kita bisa melihat ketika kapal Titanic tenggelam. Itu karena menabrak karang. Berbeda dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk ini yang tidak begitu jelas apa sebab tenggelamnya kapal itu. Nah, dengan mengesampingkan beberapa kekurangan tadi, film ini tetap menarik untuk ditonton penggunanya. Nah, penggunaan kata yang pas serta kostum yang apik dari Samuel Watimena membuat film ini menjadi salah satu film terbaik pada tahun 2013 lalu. Penggunaan kalimat yang cenderung puitis membuat film ini menarik dan bisa Anda jadikan referensi untuk ditonton bersama keluarga tercinta. Baik, kita sudah membaca wacana tadi. Sekarang kita lanjutkan apa sih isi tugasnya. Perhatikan slide berikut. Kita akan mencoba yang pertama, struktur teks ulasan dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini. Kalian tentukan mana bagian-bagian strukturnya secara singkat saja. Kemudian yang kedua, apa saja ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu? Dan yang ketiga, coba ikutilah urutan langkah-langkah mengulas dengan baik dan menemukan karya apa yang ada, catat identitasnya, kemudian catat hal-hal yang penting, lalu setelah itu kalian buat apa sih kelebihan dan kelemahan dalam karya tadi, kemudian tuangkan kembali dengan kata-kata kalian sendiri.
Demikian Ananda pembelajaran kita kali ini, semoga sangat bermanfaat buat kita bersama. Ingat tadi kita sudah mencoba mengulas, mudah-mudahan dengan cara mengulas ini segala komentator, segala kritik kita ini lebih berkembang dan baik lagi dalam penggunaan bahasa Indonesia kita. Demikian, tetap sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan dan salam Ahoy.